Halo guys, hari ini kita berada di Sepanti Kopir ya. Seperti biasa, rutinitas kita di hari libur perawatan anggur impor ya. Ini greenhouse yang di Opir ya, sudah kurang lebih setahun lah kita rawat ini. Berlokasi di Opir. Di sini ada beberapa jenis ya. Ada Beauty yang biasanya dia selalu lebat ini, Beauty. Ada 3 batang nih. Ini Jupiter. Ada juga Akademik. Ini Akademik. Ada Tran. Di sana ada Veles. Ada Everest ya. Oke, jadi ini sudah sekitar 1 bulan ya, sudah panen yang lebat kemarin ya. Jadi sudah kita pupuk kemarin pakai NPK biasa sekitar 2 kali 3 kali mupuk ya. Kita sekarang masuk kepada pupuk pembuahan ya. Sambil menunggu daun-daunnya ini semakin masak ya, semakin tua. Dia nanti bisa kita lihat itu kalau anggur itu sudah minta dibuahkan. Ini daunnya ini sudah semakin banyak yang kuning nanti nih. Dan termasuk tanda-tanda yang seperti biasa, cabang-cabang ini sudah coklat ya, sudah coklat. Nah, jadi hari ini kita mulai pupuk pembuahan. Ini greenhouse anggurnya ya. Dia di sini sekitar 12 batang ya. Kita lihat atapnya sudah mulai tumbuh lumut, tapi alhamdulillah masih terang ya sampai ke dalam, masih aman. Sudah dibikin kelambu ya, kelambu dari waring. Karena di sini banyak hama tupai. Jadi kalau musim buah, biasanya kalau menjelang masa itu tupai udah masuk. Jadi kita bikin kelambu semua biar aman ya. Nah, ini udah pakai kelambu semua nih. Jadi hari ini selain kita pupuk pembuahan ya, kita juga menyemprot ya atau menyeprai supaya hama-hama yang ada di daun dan di batang itu hilang semuanya ya sebelum kita pangkas pembuahan nanti. Jadi untuk menyemprot kita bikin di sini apa ya? Ini lanate yang sudah kita pindahkan pakai tempat ya supaya tidak masuk angin dan tidak mencair ya. Ini Amistar Top, cukup yang 2 ini saja. Karena alhamdulillah sampai sekarang belum ada hama-hama yang lain ya. Nanti kalau ada hama tungau atau segala macam, baru nanti kita tambah dengan insek yang lain. Jadi kita racik dulu ya. Kita racik dulu. Pertama kita masukkan dulu lanatnya 6 liter ya. Jadi kita bikin 3 ujung sendok aja dikitnya. 1 2 3 ya. Oke. Kita perkirakan secukupnya ya untuk lanatnya. Baru kita masukkan Amistar Top ya. Untuk posisi aman ya, untuk Amistar Top kita biasanya bikin untuk 2 liter air itu 7 tetes ya. 7 tetes. Jadi ini sekarang 6 liter ya. Berarti 3 kali 7 ya, 21 tetes. Karena 2 liter air 7 tetes ya. Untuk aman ya, biasanya selama ini aman dan hama pun biasanya mati. Karena Amistar Top ini kalau lebih dari dosis nanti akan terbakar daun anggur kita ya. Karena daun anggur itu sangat rentan ya. Oke, kita bikin ya 21 tetes untuk 6 liter air. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
7, 8, 9, 10, 1. Nah, 21 tetes ya. Jadi caranya nggak dibuka ininya, nggak dibuka langsung habis semuanya. Jadi kita bolong dua seperti ini ya, seperti kita mengeluarkan susu ya, susu krim. Nah, jadi kita bolong sini, jadi mudah meneteskannya. Itu untuk Ami Startop ya.
Oke, sekarang kita masukkan air. Ini udah penuh ya, penuh dengan air. Kita tutup lagi ya. Kita kunci rapat dan kita tunggu ya, dia larut dulu agak 10 menit biasanya. Nah, baru nanti kita semprotkan ya. Jadi untuk pemupukan ya, karena kita sekarang sudah masuk kepada pupuk pembuahan ya. Jadi sekarang kita masuk kepada pupuk pembuahan. Hari ini kita mengaplikasikan pupuk Hykro ya. Ini sudah A dan B ya. Pupuk Hykro ini pupuk yang dirancang khusus untuk anggur ya, dari Rafatih Farm ya. Sudah dirancang untuk pembuahan anggur. Untuk pertumbuhan juga bisa. Untuk pertumbuhan dia dosisnya 5 mili ya untuk 1 liter air. Kalau pembuahan dia 10 mili per liter air ya. Untuk pembuahan kita aplikasikan A dan B nya digabung ya. Digabung ketika sudah masuk ke wadah ya, atau ke ember ya. Ini ember 20 liter air ya, 20 liter air. Ini bukan kotor ya, ini sengaja kita ambil air kolam ya, karena air yang bagus untuk tanaman itu air kolam, kalau nggak air sumur ya, karena dia sudah standar ya, atau sudah tidak mengandung asam yang tinggi seperti air hujan ya. Jadi yang bagus itu untuk campur pupuk itu sebetulnya air kolam atau air sumur ya. Cuman kalau tidak ada air hujan pun tidak masalah ya, tapi sebagusnya memakai air kolam atau air sumur. Baik, karena kita pupuk pembuahan, kita aplikasikan Hykro-nya ya. Kita bikin ini 20 liter air ya, 20 liter air. Jadi kita aplikasikan, ini sudah tanda di sini ya, ini tutup racun rumput 100 yang sudah kita bersihkan ya. Jadi ini 100 mili ya, ada sini 100 mili. Jadi untuk 20 liter air kita bikin 200 mili. 100. Kita goncang-goncang dulu ya. 200. Sekarang yang B lagi kita goncang ya, kita goncang. Mili, 200 mili. Sekarang kita aduk ya, dia tidak begitu kelihatan ya, tapi dia sudah masuk ke dalam. Jadi pupuk Hykro anggur ini sangat bagus ya, dan saya akan rekomendasi ya untuk yang selama yang kalian pakai. Tapi sebagusnya kita selang-selingi dengan pupuk Happy ya, jarak-jarak 3 hari sebagusnya. 3 hari pupuk hari ini pupuk Happy, 3 hari berikutnya pupuk Hykro. Kita selang-selingi terus sampai dia nanti sekitar 4 atau 5 kali memupuk, atau sebulan atau 2 bulan, tergantung keadaan tanaman ya. Apabila dia sudah nanti mengeluarkan bunga PHP, itu berarti sudah siap kita buahkan. Tapi ingat, kita masuk kepada pembuahan itu kalau anggur yang baru ditanam ya, atau pangkas pembuahan pertama, ketika batang primer atau batang utama itu sebesar spidol ya, dan cabangnya itu sudah sebesar pensil ya, dan berwarna coklat. Tapi kalau anggur yang sudah sebesar yang kita rawat sekarang ini, sudah bertahun-tahun, ya cukup kita setelah dia panen, kita pupuk nanti sekali atau 2 kali pakai NPK biasa kembali, kita semprot, atau kita menambahkan pupuk yang lain juga boleh, nanti tergantung keadaan anggur ya. Kalau daun-daunnya kuning nanti bisa kita tambah nanti magnesium sulfat ya, bisa kita tambahkan nanti, atau nanti kita pakai perangsang pertumbuhan yang lain seperti ini Power Grow, bisa disemprotkan, bisa dikocor juga selagi dia dalam masa pemulihan ya, setelah dia berbuah. Nah, semuanya tergantung kondisi anggurnya ya. Kalau anggurnya sehat-sehat saja, juga bisa kita gaskan langsung nanti kepada pupuk pembuahan sekitar 2 bulan. Kita lihat kondisinya,
Biasanya anggur itu kalau dia minta dibuahkan itu daun-daunnya itu sudah banyak yang kuning-kuning di bawah ya. Bukan kuning penyakit ya, tapi kuning karena dia sudah mulai tua ya. Oke, jadi kita tunggu sebentar ya, sekitar 10 atau 15 menit. Kita biarkan dulu menyatu, baru kita aplikasikan. Nah, sekarang kita menyemprot lagi ya, menyemprot. Nah, mungkin teman-teman sekalian bertanya ya, kenapa tidak menyemprot dulu baru memupuk ya? Dia seperti ini ya. Jadi kalau kita menyemprot dulu, nanti ketika kita menyemprot batang ini ya, menyemprot batang ini, dia nanti racun itu akan berserakan di sini. Dan ketika kita memupuk, racun itu akan ikut larut ke dalam ke dalam media tanam ya, ke dalam media tanam. Jadi dalam tanah ini, dalam media tanam kita ini sudah hidup bakteri baik dalam ya, bakteri baik. Jadi kita khawatirkan nanti bakteri baik itu akan mati ya, akan mati. Sementara kalau dipupuk dengan pupuk, bakteri baik itu tidak akan mati ya. Jadi makanya kita memupuk dulu baru menyemprot ya. Jadi tidak langsung ke dalam tanah nanti insek kita ya. Jadi tidak membunuh bakteri baik dalam tanah. Karena tanah yang subur itu ketika siklus dalam tanah itu ya, siklus dalam tanah itu hidup. Seperti bakteri baik yang dalamnya ya. Karena kita juga sering membuat apa ya? Menyiramkan mikroba ke dalam tanah atau media tanam kita ini ya. Jadi begitu menurut kami logikanya ya, agar siklus dalam tanah itu tetap hidup ya. Karena tanah yang baik itu ketika siklus dalamnya itu hidup dan tanaman kita mudah menyerap pupuk dan unsur hara di dalam tanah itu. Oke, sekarang kita lanjut penyemprotan ya, penyemprotan. Tetap menggunakan masker ya, karena ini kita lakukan rutin ya, bukan sekali dua kali. Jadi tetap kita dalam posisi aman ya. Dan yang paling utama itu kita semprot adalah batang ya. Batang itu wajib disemprot. Karena bagaimanapun bagusnya daun, kalau batangnya rusak, anggur itu tidak akan bagus lagi. Dan bagaimanapun rusaknya daun, kalau batangnya masih bagus, nanti masih bisa kita perbaiki ya. Masih bisa kita perbaiki, bisa kita pangkas, dan dia akan menimbulkan tunas baru. Jadi batang itu yang paling utama harus disemprot ya. Memang semuanya wajib, tapi yang paling wajib itu adalah batang. Oke. Oke teman-teman semuanya, ini sudah siap kita semprot ya. Sudah siap kita semprot semuanya. Jadi tetap lanjut ya kepada pemupukan sebagusnya. Sudah hari ini kita pupuk pakai High-Gro, 3 hari kemudian kita pupuk pakai pupuk EPI ya. Penyemprotannya boleh sekali 2 minggu, boleh sekali 3 minggu kalau kondisi anggurnya aman ya, tidak punya hama. Namun itu wajib ya, minimal sekali 3 minggu itu wajib kita semprot. Karena nanti kalau tidak kita semprot tanpa kita sadari, dia nanti akan terjangkit penyakit biasanya ya, atau hama-hama. Baik, mungkin itu saja. Nah, yang penting kita pahami tentang anggur adalah perencanaan ya. Perencanaan dari awal. Kita harus merencanakan tempat ya. Tempat dia tidak tahan terkena air hujan ya. Yang kedua, media tanam. Media tanam itu harus bagus, harus subur ya. Itu makanya kita buat pupuk kandang, dan dia harus rapuh. Makanya kita pakai sekam bakar dan sekam mentah, diaduk, ditaburkan dolomin. Dan seterusnya adalah bibit. Bibit itu kita harus jelas KTP-nya, harus jelas apa jenis bibitnya, harus jelas dari mana asalnya. Jadi kita yakin ya, maksudnya dia itu akan bagus dan jelas dia akan berbuah manis. Artinya dia impor, jelas dari mana asalnya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman sekalian. Ini sekedar kita berbagi pengalaman ya untuk teman-teman semuanya mengenai tanaman anggur ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau yang salah pada video kita ini, mohon dikomentari ya. Karena kita di sini sifatnya berbagi pengalaman ya. Baik teman-teman sekalian, salam tanaman ya.